Bismillahirrahmanirrahim wa bisanadil muttasil ilal imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fid dharain amin. Qala bismillahirrahmanirrahim ay uallifu wal ismu mushtaqun minas sumuwi wa huwal ulu. Wallah alamun lidzati alwajibil wujudi warrahmanir warrahim sifatani musyabbihatani bunyata lil mubalaghati min rahima warrahmanu ablagu minar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini musannif memulainya dengan bismillah. Ikhwas, sebagaimana yang telah kita bahas, matan dan syarahnya satu pengarang ya, sama gitu. Makanya bagusnya kita punya kitabnya, ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim ay yakni uallifu. Aku susun kitab ini atau aku tulis kitab ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu, dan adapun kata ismu mushtaqun minas sumuwi wa huwal ulu. Kata ismun atau nama ya bahasa Indonesia itu diambil dari kata sumu yang artinya al-ulu, ketinggian. Nah, ini perlu kita ketahui. Pendapat ini kita sudah pernah bahas ya di kitab-kitab yang lainnya. Pendapat ini ada dua pendapat, ikhwah. Yang pertama, ismun itu berasal dari kata sumu. Yang kedua, ismun itu berasal dari kata simmah, minas simmah, yang artinya adalah alamah. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ismun itu asal katanya dari sumu, yang artinya ulu. Yang kedua, ada yang berpendapat ismun itu asal katanya dari simmah, yang artinya alamah. Wal ismu ya dulu alal musamma. Dan nama itu menunjukkan atas zat yang dinamai. Seperti itu. Menurut pendapat mu'tamad, sebagian besar ulama gitu ya. Ini kan nanti ada Ahlul Basrah, Ahlul Kufah ya. Menurut pendapat yang mu'tamad, itu yang dinukil oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini. Bahwasanya ismun itu diambil dari kata sumu, yang artinya ulu. Kemudian wallah, ada lafaz wallah. Lafaz Allah ini adalah alamun lidzatil wajibil wujud. Adalah nama zat yang wajib keberadaannya. Namanya wajibul wujud. Jadi mustahil kalau tidak ada Allah, itu mustahil. Karena yang menciptakan alam ini ada Allah. Nah, wajibul wujud itu adalah zat yang tidak mungkin ketiadaannya. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada. Tidak mungkin kalau tidak ada. Tidak mungkin tidak ada fi halin minal ahwal. Dalam kondisi apapun gitu, ikhwah. Maka wajibul wujud atau Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup, maha pencipta, maha kekal, maha abadi, la yazulu, tidak akan sirna. Karena harus ada. Begitu. Yang namanya Tuhan itu harus ada. Seperti itu. Kalau tidak ada, ya mustahil. Begitu, ikhwah. Warrahmani warrahim. Adapun ucapan musannif ar-Rahman ar-Rahim, sifatani itu adalah musyabbahatani bunyata lil mubalaghah min rahima. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah dua sifat. Yang keduanya itu sifat musyabahah yang dibentuk untuk menunjukkan makna lil mubalaghah. Asal katanya sama dari kata rahima. Yang satu polanya fa'lan, yang kedua polanya fa'il. Rahima jadi rahman, rahima jadi rahim. Asal katanya sama. Di sini disebutkan bahwasanya musyabbah di sini
yaitu sifat yang menyerupai fa'il, ikhwan. Itu ya, dalam fil amal, dalam penggunaannya. Sifat musyabah itu dibentuk dari fi'il lazim dan menunjukkan makna tetap dan terus menerus. Makanya kan wasifatul musyabbahah tusagu min fi'li lazimin wa tadullu ala tsabati wad dawam. Nah, sifat musyabah itu maknanya juga menunjukkan makna tetap dan terus menerus. Aksa ismil fa'il, berbeda dengan isim fa'il. Seperti itu. Kemudian disebutkan juga lil mubalaghah. Lil mubalaghah di sini maf'ulun li ajlih, itu maf'ul li ajlih. Wa dzalika ka qauli syair, ada ucapan seorang syair, man, di sini disebutkan man ammakum li raghbatin fikum jubira wa man takunu nasirihi yantasir. Disebutkan bahwasanya barang siapa yang menuju kalian karena mengharap kebaikan kalian, maka ia akan tertolong. Dan barang siapa yang kalian menjadi penolongnya, maka ia akan yantasir, maka dia akan menang. Maka di sini disebutkan, yang disebut mubalaghah, wa hadhihi mubalaghah nahwiyah. Ini adalah bentuk mubalaghah, bahasa kita mungkin hiperbola ya, secara nahwiyah, secara gramatikal. Yuradu biha al-kathrah min rahmah kamman wa kaifian. Wa kaifan. Yang dimaksud untuk menunjukkan banyaknya rahmat, baik secara kamman, secara kuantitas, wa kaifan, dan juga secara kualitas. Jadi menunjukkan yang sangat-sangat begitu ya. Penyayang, karena mubalaghah sangat-sangat penyayang. Kalau dinisbatkan kepada Allah, kita menyebutnya maha penyayang. War-Rahman ablagu minar rahim. Kemudian kata Ar-Rahman itu lebih ablag, gitu ya, lebih ablag, lebih kuat, lebih dalam maknanya dibanding Ar-Rahim. Disebutkan juga bahwasanya kata Ar-Rahman itu diambil dari sifat rahmah az-zatiyah, melekat pada zat. Sedangkan Ar-Rahim itu sifat yang diambil dari minas sifatil fi'liyah, dari sifat fi'liyah. Wahyal in'am, itu adalah pemberian nikmat. Warahman khasun lillahi ta'ala, la yusamma bihi ghairuhu wala yusafu. Disebutkan juga nama Ar-Rahman itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah yang boleh dinamai atau disifati dengan Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim disebutkan war-rahimu yusafu bihi ghairu. Itu di selain Allah Subhanahu wa taala diberi sifat Ar-Rahim. Nah, ini kaidah nih, ikhwan. Kita masuk lagi. Li'anna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyadatil makna. Tuh garis bawahi. Disebutkan bahwasanya kenapa? Sebab penambahan struktur kata itu menunjukkan penambahan makna. Kama fi qata'a wa qatta'a. Seperti perbedaan antara qata'a memotong dengan qatta'a, memotong-motong. Beda kata gitu ya, ada tambahan, maknanya juga beda. Dan ucapan itu juga diambil dari Ibnu Jinni. Ini beliau bernama Utsman. Beliau adalah seorang ahli bahasa Arab ya, al-alamah fil Arabiyyah, yang wafat pada tahun 392 Hijriah. Kemudian disebutkan wali qaulihim rahmanud dunya wal akhirah.
Nah, ini juga ada yang berpendapat bahwasanya Allah itu Rahman di dunia dan di akhirat. Waqila rahimud dunia. Dan dikatakan juga Allah itu rahim bagi dunia. Jadi ada beberapa pendapat ya. Ada satu potongan hadis tadi Rahmanud dunya wal akhirah itu dari hadisnya Sayyidah Aisyah. Beliau meriwayatkan an abiha dari ayah beliau yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dari Nabi Muhammad SAW qala beliau bersabda Allahumma farijal ham kashifal gham mujib da'watil mudtarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuni farhamni birahmatin tughnini biha amman siwak. Hadis ini diriwayatkan Imam Bazar, Imam Al-Hakim, Imam Al-Hakim dengan di dalam sanadnya ada rawi yang dhaif, yang lemah. Nah, di sana disebutkan dalam hadis tersebut, ikhwan. Dalam hadis tersebut disebutkan Rahmanud dunya wal akhirah. Tapi lanjutannya juga sama. Wa rahimahuma. Seperti itu. Jadi ada yang mengatakan perbedaan antara Rahman Rahim adalah Rahman itu di dunia dan di akhirat, Rahim itu di dunia saja. Begitu juga ada yang berpendapat sebaliknya. Ada yang kasih sayang Allah khusus untuk umat Islam di akhirat nanti. Ada juga kasih sayang Allah itu untuk semuanya, semua makhluk ketika masih di dunia. Pembahasan tentang Ar-Rahman ini panjang sekali. Kita lanjutkan, sekarang masuk ke Alhamdulillah. Alhamdu lughatan as-sana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari 'ala jihati tabjil sawa'un ta'allaqa bil fadail am bil fawadil. Alhamdu secara bahasa adalah as-sana'u bil lisan, pujian dengan lisan 'alal jamil ikhtiyari, atas kebaikan yang bersifat ikhtiar itu opsional, dilakukan secara sadar atau sengaja gitu ya. Ala jihati tabjil, dengan tujuan untuk mengagungkan, memuliakan. Sawa'un ta'allaqa bil fadail ambil fawadil. Baik hal tersebut itu berkaitan dengan keutamaan, fadail sifat mulia pada sesuatu gitu ya. Ataupun fawadil kedermawanan. Fadail itu sifat kalau fadail sifat yang mulia, kalau fawadil itu artinya adalah kebaikan yang mengalir gitu ikhwah. Maka di sini disebutkan bahwasanya al-fadailu itu adalah al-muhasinu wal mazaya diddun naqais. Fadail adalah kebaikan-kebaikan, keistimewaan-keistimewaan lawan kata dari kata naqais. Al-fawadil, adapun al-fawadil al-bawaqi minasyai'i au ma la faidata fihi. Adapun fawadil adalah sisa-sisa dari sesuatu atau hal yang tidak memiliki manfaat, seperti itu. Kemudian di sini disebutkan, ini sudah, kita lanjutkan. Wa urfan, adapun alhamdu secara istilah adalah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu innahu mun'imun 'alal hamidi aw ghairihi. Secara istilah, alhamdu adalah suatu perbuatan yang menunjukkan pengagungan an ta'zimil mun'im min haitsu innahu mun'imun 'alal hamidi aw ghairihi. Pengagungan terhadap pemberi nikmat, yakni mun'im, dikarenakan min haitsu innahu mun'im, karena kedudukannya sebagai pemberi nikmat. Baik nikmat itu diberikan kepada al-hamid, orang yang memuji, au ghairihi, atau yang lainnya. Jadi alhamdulillah itu adalah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena
Allah lah yang memberikan nikmat tersebut, baik kepada kita ataupun kepada orang lain. Seperti itu. Wabtada'tu bil basmalati wal hamdalati iqtidaan bil kitabil aziz. Kemudian Syekh Zakaria Ansari mengatakan, aku mulai kitabku dengan basmalah dan hamdalah itu mengikuti Al-Qur'anul Karim. Kitabul Aziz. Hamdalah ini disebutkan qala Syekh Zakaria fi ba'di mu'alafatihi tsumma bil hamdalah wal muradu madluluha al-qawli wa huma min siyagin nahti as-sama'i fil lughah. Syekh Zakaria berkata dari berbagai kitabnya ya, kemudian dengan hamdalah yaitu ucapan hamdalah yang dimaksud adalah makna ucapan dari keduanya. Dan keduanya termasuk dalam bentuk nahat sama'i, yaitu nahat sama itu penyingkatan kata oleh orang-orang Arab gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim jadi basmalah, alhamdulillahirrahmanirrahim kemudian jadi hamdalah, wal muradu madluluhuma al-qauli. Jadi ketika disebutkan basmalah, maka yang dimaksud itu adalah ucapannya, bukan si basmalah. Ayo mari kita bersama-sama mulai dengan basmalah. Basmalah, bukan begitu. Tapi yang dimaksud adalah ucapannya. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Jadi yang dimaksud adalah madluluhuma al-qauli. Wa amalan, kemudian dilanjutkan lagi bi khabarin, dan kata Syekh Zakaria Ansari, aku juga itu mengamalkan riwayat Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Disebutkan barang siapa. Di sini disebutkan kullu amrin, setiap perkara yang dzibalin ini, ikhwah, kita pernah menjelaskan panjang lebar ya. Intinya adalah perbuatan yang ada kebaikan di sana gitu. Sesuatu perbuatan yang dihormati, ada kebaikan di dalamnya, la yubda'u fihi, di mana tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka perbuatan tersebut itu aqta, terputus. Wa fi riwayatin bihamdillahi fahuwa ajzam. Dalam riwayat yang lain, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka dia juga terputus. Apa sih maksud terputus? Ini ada 3 ya, Pak. Aqta, ajzam, dan abtar. Itu nanti ada 3. Maknanya sama. Ai maqtu'ul barakah. Terpotong keberkahannya atau terputus keberkahannya. Jadi kurang berkah gitu, ikhwah. Hadis tersebut rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga yang lainnya. Abu Dawud, kemudian dari Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan juga Imam Ibnu Majah. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dalam kitab Al-Jami' li Adabi Rawi was-Sami', dan oleh Syekh Abdul Qadir Ar-Rahawi. Itu dikumpulkan ikhwah riwayat-riwayatnya, kullu amrin dzibalin ini dikumpulkan fi al-arba'in, dalam kitab al-arba'in sebagaimana tertulis dalam kitab al-Adhkar. Maka ulama kita ada yang menghasankan hadis ini seperti itu. Maka di sini disebutkan wa hassanahu Ibnu Shalah. Hadis ini dihasankan oleh Ibnu Shalah wa ghairuhu, dan juga yang lainnya. Dalam soal lain disebutkan selainnya itu adalah Abu Awanah Yaqub al-Isfarini. Ada juga yang mendoifkan. Dan ingat ikhwah, ini penting ya. Penghukuman tad'if wa tashih ini itu adalah ijtihad, nih garis bawahi. Penghukuman hadis menjadi sahih, hasan ataupun dhaif itu adalah hasil ijtihad para ulama. Jadi penghukuman hadis adalah masalah ijtihadiyah, garis bawahi. Al-Fakir bisa mengatakan, kecuali Bukhari dan Muslim yang setelah disepakati ya. Misal kita baca kitab Imam Ibnu Sunni, misal ya. Misalkan Imam Sunni Amal Yaum wa Lailah.
Al-Fakir mengatakan hadis ini lemah menurut Al-Fakir karena begini. Tapi di antara antum sekalian mengatakan, oh enggak, hadisnya hasan karena ada begini. Itu nggak jadi masalah, ikhwah. Itu tidak jadi masalah karena masalah ijtihadiyah. Yang jadi masalah, apakah Al-Fakir memang berkompeten dalam menghukumi hadis dan apakah antum sekalian juga berkompeten? Nah, yang jadi masalah sekarang adalah orang yang tidak berkompeten dalam bidang hadis tapi berani menghukumi hadis. Begitu. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau kita berkompeten ya bisa aja. Namanya ijtihad. Dan zaman sekarang dipermasalahkan. Yang lagi rame itu ya. Hadisnya doif. Ya udah. Tapi kan ada ulama yang mensohihkan. Sedangkan sebagai kita ketahui, hasil ijtihad ulama tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Dan ini masalah ijtihadiyah. Seperti itu. Makanya kita jangan heran kenapa di fikih banyak perbedaan pendapat. Ya karena dalam penghukuman hadisnya pun beda-beda. Contoh, kunut subuh. Ulama kita, Imam Nawawi, misalkan Imam Al-Baihaqi, itu mensohihkan hadis tentang kunut subuh. Ulama yang lain itu mendoifkan. Nah, apakah kita harus saling menyalahkan? Ya tidak, itu kan ijtihad. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi jangan sampai kita terpecah belah. Kemudian kita lanjutkan wa jama'tu. Syekh Zakaria Ansari melanjutkan wa jama'tu bainal ibtida'aini amalan bi riwayataini. Maka aku kumpulkan dua permulaan ini mengamalkan dua riwayat yang telah disebutkan. Wa isyaratan ila annahu la ta'arada bainahuma, dan mengisyaratkan bahwasanya kedua hadis tersebut tidak ada pertentangan. Idzil ibtida'u haqiqiyun wa idhafiyun, karena permulaan tersebut ada yang hakiki, ada juga yang idhafi. Yang hakiki itu basmalah, yang idhafi itu adalah hamdalah. Seperti itu. Kemudian tadi Ibnu Shalah kan menghasankan hadisnya ya, itu di sebagaimana dalam kitab Syarah Al-Wasit. Imam As-Sakhawi dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah mengatakan wa afradtu fihi juz'an. Bahkan beliau mengatakan aku mengarang satu kitab khusus tentang riwayat tersebut. Dan adapun Ibnu Shalah, beliau itu nama aslinya Abu Amr Utsman bin Abdurrahman Asy-Syahra, beliau Syahra Zuri, salah satu pentolan ulama gitu ya dalam bidang tafsir, usul, ilmu hadis dan lain sebagainya. Beliau wafat pada tahun 643. Kalau kita pelajar hadis tidak mungkin tidak tahu tuh siapa Ibnu Shalah ya. Termasuk mungkin kalau kita belajar mustalah hadis ya kitab beliau nanti di ujungnya gitu ya. Muqaddimah Ibnu Shalah. Fal haqiqiyu, adapun hakiki, hasala bil basmalah, itu bisa kita raih dengan basmalah. Wal idhofiyu bil hamdalah, dan idhofi bisa kita raih dengan hamdalah. Wa qaddamtul basmalah ta'amalan bil kitabi wal ijma'. Dan aku dahulukan basmalah mengikuti Al-Quran dan ijma'. Syekh Zakaria itu juga berkata dalam kitab Tuhfatul Tulab, iqtidaan bil kitabil aziz wa amal bil khabar kul amrin tibalin, sampai akhirnya. Sama seperti yang tadi ya. Walhamdu, kemudian disebutkan mukhtassun billahi kama afadat al jumlatu sawaan al jumlatu sawa unju ilat alif lam fihi li istighraq amlil jinsi amlil ahdi. Kemudian disebutkan alhamdu atau pujian itu dikhususkan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditunjukkan afadat soal jumlah yang ditunjukkan oleh susunan kalimat tersebut, alhamdulillahi khusus. Sawaun baik ju'ilat alif lam
baik si alif lamnya ini dijadikan fihi di dalam kata alhamdu itu lil istighraq, untuk istighraq yang berfungsi untuk mencakup segala sesuatu, maka kalau kita terjemahkan kan segala puji, semua pujian itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Au am lil jinsi, ataupun si alif lamnya itu untuk lil jinsi, untuk menunjukkan jenis. Am lil ahdi, atau merujuk pada sesuatu yang sudah diketahui lil ahdi. Dulu Al-Fakir belajar alif lam ini di syarah hasyiahnya Jurumiyah atau syarah Jurumiyah. Nama kitabnya itu sebentar ya, Wah. Itu ada bahas tentang khusus ya, Wah. Khusus mengenai alif lam. Salah satu kitabnya di sana ada Kafrawi ya, ikhwah ya. Dulu Al-Fakir itu kalau enggak salah ya, ikhwah ya, itu syarah Al-Ushmuni. Di situ dijelaskan tentang alif lam. Ada lil istighraq. Bisa juga baca nanti di Kafrawi ya, ya. Bisa lil istighraq, lil jins, lil ahdi, li dzikri, nanti li ahdi dzikri dan lain sebagainya. Dan syarah jurumnya banyak ya. Ada Tuhfatus Saniyah, termasuk kitab yang paling banyak juga ya syarah-syarahnya. Kawakibud Durriyah itu udah jadi hasyiahnya ya. Tapi kita lanjutkan ya. Kemudian di sini disebutkan waqad basattul kalam 'alal basmalah wal hamdalah fi ghairi hadzal kitab. Dan aku telah membahas panjang lebar gitu ya mengenai basmalah dan hamdalah fi ghairi hadzal kitab, di selain kitab ini. Bahkan afradatu al-kalama 'alaihima wa 'ala syukri wal madhi fi muqaddimatin latifatin. Bahkan aku menyusun pembahasan khusus ya tentang hamdalah dan basmalah khusus begitu ikhwah. Itu nama kitabnya adalah Muqaddimah fil Kalami 'alal Basmalah wal Hamdalah. Khusus tuh ikhwah, karya Syekh Zakaria Ansori. Kita lanjutkan. Alladzi azhara lima'alimis sunnatin nabawiyyati sabila. Kemudian dalam matan disebutkan segala puji bagi Allah yang telah menampakkan jalan bagi tanda-tanda sunnah nabawiyah. Sabilan ay tariqan. Sabil maknanya tariq, jalan. Wal ma'alim, ini ada kitab yang ma'alim sunan ya. Ma'alim jam'u, ma'alim itu jam'un ma'lam. Ma'alim itu jamak dari kata ma'lam. Itu mengikuti wazan maq'ad. Wa huwa
Dan adapun ma'lam atau ma'alim adalah madinatul ilmi wa mayustadallu bihi al-kal alamah. Yang dimaksud dengan ma'alim atau ma'lam itu adalah tempat yang diduga kuat terdapat ilmu di dalamnya. Dan sesuatu yang dijadikan sebagai alamah. Sesuatu yang dijadikan tanda atau simbol begitu ikhwah. Dan di dalam kitab As-Sihah, Al-Ma'lam, Al-Atharu, Yastadallu bihi ala tariq. Disebutkan bahwasanya ma'lam itu artinya adalah tanda yang digunakan sebagai petunjuk jalan. Jadi ma'alimus sunan, petunjuk-petunjuk untuk memahami sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ikhwah. Waja'alaha ay as-sunnah au ma'alim, maka dijadikanlah baik yaitu sunnah atau ma'alim ini ma'alimiha al-ahkam asy-syar'iyyah, itu dijadikan sebagai hukum-hukum syariat, ay at-tariqata fid dini dalilan ila dinil qawim, yaitu jalan atau metode sebagai dalil menuju agama al-qawim yang lurus. Sehingga ketika kita memahami sunnah ini ikhwah, maka kita akan lebih memahami hukum-hukum syariat seperti itu dan lain sebagainya. Wassalatu wa hiya minallahi rahmatun wa minal malaikati istighfarun wa minal adami wal jinni tadarru'un wa du'aun. Kemudian salawat jika dinisbatkan kepada Allah maka artinya rahmat. Seperti yang surat Al-Ahzab ya. Dan adapun dinisbatkan pada malaikat atau salawat itu dari malaikat maknanya adalah istighfar, memohon ampun. Adapun kalau dari manusia dan jin yaitu termasuk kita manusia, salawat artinya adalah tadarru'un wa du'aun. Maknanya adalah kerendahan hati dan juga doa. Wassalamu bimakna taslim. Salam bermakna taslim, keselamatan. Ala nabiyina, semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita. Nabi, an-nabiyu, adapun nabi, nah ini dijelaskan. Insanun uhiya ilaihi bisyar'in wa illam yu'mar bitablighihi. Yang dimaksud dengan nabi adalah seseorang yang Allah berikan wahyu kepadanya dengan suatu syariat meskipun tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Ini sering kita dengar. Fa'in, apabila umiro bihi farasulun aidan, maka apabila orang tersebut setelah diberi wahyu diperintahkan juga untuk menyampaikan wahyu tersebut, maka bukan hanya nabi, tapi beliau juga rasul. Fa nabiyyu a'ammu minar rasuli, maka nabi itu lebih umum dibanding rasul. Rasul itu berarti lebih spesifik. Wa abbartu bin nabiyyi lidzalik, dan aku juga memberikan atau mengibaratkan, memberikan tulisan di sini nabiyina itu lidzalik, ya supaya lebih umum aja. Li'an wa li'annahu aktsaru istimalan, dan menggunakan ala nabiyina dibanding ala rasulina itu lebih banyak penggunaannya. Jarang kita dengar ala rasulina ya, ya. Sering dengar ala nabiyina. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imtithalan liqaulil bari ta'ala, dan itu juga mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, sallu alaihi wasallimu taslima. Dan ini bisa kita baca juga dalam kitab Al-I'lam bi fawaidi Umdatil Ahkam karya Imam Ibnu Mulakin ikhwah. Beliau di situ menyebutkan hukumnya makruh jika hanya bersolawat kepada Nabi tanpa mengucapkan salam. Jadi
bagusnya kita ucapkan wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Bukan hanya wassalatu ala nabiyina Muhammadin. Di situ Imam Ibnu Mulakin menghukumnya makruh. Karena di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sallu alaihi wasallimu, bersolawatlah dan ucapkan juga keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kata Muhammad, huwa alamun mankulun minal ismi maf'ul al-mudha'af. Kata Muhammad itu adalah nama isim alam ya kita sebutnya, nama orang itu ya, nama isim alam yang diambil dari kata isim maf'ul min ismil maf'ul yang mudha'af. Yang mudha'af, mudha'af itu ada tasdidnya ikhwah. Yang mudha'af. Sumya bihi nabiyuna bi ilhami minallahi ta'ala tafa'ulan bi annahu yaktsuru hamdul khalqi lahu. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dinamai dengan nama Muhammad itu melalui ilham dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tafaul. Kenapa? Karena banyak yang muji. Karena banyak yang muji, maka diberilah nama Muhammad. Seperti itu. Banyak makhluk yang memuji Muhammad SAW. Likathrati khisalihil jamilah, karena juga itu banyak sifat yang jamil, yang indah, yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kama ruya fi siyari annahu qila li jaddihi Abdul Muthalib. Dan ini bisa kita lihat juga apa yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah, gitu ya, sejarah, bahwa ditanyakan kepada qila li jaddihi Abdul Muthalib, ditanyakan kepada kakek Nabi Muhammad SAW yaitu Abdul Muthalib. Nah, ini sedikit ikhwah tentang kakeknya kakeknya Nabi SAW, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib namanya itu adalah Syaibah. Dan diberi kunyah itu Abul Haris. Beliau itu yang memegang amanah Siqoyah dan juga Rifadah. Siqoyah itu penyediaan air minum ya, untuk yang haji, dan Rifadah itu untuk penyedia makanan. Beliau itu asyanahwan min samanina aman. Kurang lebih hidup itu 80 tahun. Abdul Muthalib termasuk huwa ahadu sadatil Arab. Beliau itu termasuk pemimpin bangsa Arab ya. Termasuk pemimpin bangsa Arab. Beliau wafat waktu tufiya qoblal hijrah. Beliau wafat sebelum hijrah. 45 tahun sebelum hijrah. Jauh sebelum Nabi diutus. Siapa namanya ikhwah? Kakek Nabi SAW, Abdul Muthalib. Namanya Syaibah. Kunyahnya adalah Abul Haris. Seperti itu. Kita lanjutkan. Wa qad sammahu fi sabi'i wiladatihi. Nabi Muhammad SAW diberi nama oleh kakek beliau, Abdul Muthalib, itu pada hari ke-7 kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga nanti disunahkan nih, ya. Ini penting nih. Al-Fakir belum selesai tapi kitabnya. Apa saja sih yang perlu kita siapkan ketika kita memiliki anak? Seperti itu. Itu ada kitabnya yang dikarang oleh Syekh Amjad Rashid. Dimulai dari mengazani gitu ya, dalil-dalilnya nanti, beri nama, akikah dan lain sebagainya, sampai mendidik. Itu ada. Nah, salah satu hal yang penting adalah memberi nama yang baik. Dan yang memberi nama Nabi Muhammad SAW adalah kakek beliau. 7 hari kelahiran. Seperti itu. Bahkan nanti juga disebutkan, jika seseorang anaknya meninggal dalam kandungan, tetap nanti diberi nama supaya nanti bisa didoakan. Seperti itu. Limauti abihi qablaha. Kenapa? Sebab ayah Nabi Muhammad SAW itu sudah wafat duluan ya. Masih di dalam kandungan, diriwayatkan masih 2 bulan dalam kandungan, ayah beliau, yaitu Abdullah, itu wafat. Seperti itu.
Kemudian disebutkan lima samaita ibnaka Muhammadan wa laysa min asma'i abaika wala qaumik. Ditanyain. Abdul Muthalib tuh ditanya. Kenapa engkau menamai anak ini gitu ya, cucumu ini dengan nama Muhammad? Padahal itu bukan nama dari nenek moyangmu gitu. Walaisa min asma'i abaika wala qaumika. Bukan juga nama yang biasa digunakan oleh kaummu. Maka dijawab oleh Abdul Muthalib, qala rajautu an yuhmada fis sama'i wal ard. Kata Abdul Muthalib apa? Aku berharap cucuku ini dipuji di langit dan juga di bumi. Wa qad haqqaqallahu raja'ahu kama sabaqa fi ilmi. Maka Allah merealisasikan tuh apa keinginannya Abdul Muthalib. Diberi nama Muhammad, jadilah betul-betul orang yang dipuji di langit dan di bumi. Tapi banyak orang yang mencederai nama Muhammad ya ikhwan ya di zaman kita sekarang. Sebetulnya bagus juga ya ikhwan ya diberi nama Muhammad, banyak fadilah-fadilahnya meskipun beberapa hadisnya ada yang maudhu', dhaif dan lain sebagainya. Tapi ada musalsal, ini ada hadis musalsal bil Muhammadiyin namanya ikhwan. Jadi semua riwayatnya ini mantep banget ikhwan. Ada kan musalsal bil awaliyah. Nanti kita bahas kalau sudah masuk hadis, nanti kita riwayatkan hadis musalsal bil awaliyah ya. Ada hadis musalsal di mana semua perawinya itu namanya Muhammad ikhwah. Bayangkan. Ya, sampai Al-Fakir udah nggak bisa ya. Nama Al-Fakir bukan Muhammad. Jadi dari Nabi Muhammad ke sahabat yang namanya Muhammad, sahabat Muhammad meriwayatkan kepada tabi'in yang namanya Muhammad, terus sampai ke kita sekarang itu diriwayatkan dari orang Muhammad. Makanya musalsal bil Muhammadiyin. Insyaallah. Sampailah ke Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Syekh Yasin nama panjangnya Syekh Muhammad Yasin. Nah, ada Muhammadnya tuh. Seperti itu. Tapi ulama kita juga mengatakan sah kok kalau misalkan hanya beberapa nama yang bukan Muhammad meriwayatkan hadis tersebut. Tapi kurang afdol aja itu. Banyak hadis musalsal ya. Hadis musalsal, tapi nggak semuanya sahih. Ingat, hadis musalsal seperti hadis pada umumnya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Banyak ikhwah, Al-Fakir meriwayatkan hadis musalsal itu dari Syekh Ahmad Marwazi, kemudian juga ada hadis musalsal bil Ahmadiyin juga ada. Kemudian juga Syekh Yasir. Wah, dengan Syekh Yasir dulu musalsal disuapin ikhwah. Disuapin, kemudian musalsal gunting kuku, meskipun tidak sahih ya. Tapi itu untuk melestarikan ulama kita. Dan harus disampaikan. Kalau memang tidak sahih harus disampaikan. Jangan sampai kita menganggap hadis yang lemah itu jadi sahih. Dan ini adalah menurut Al-Fakir ya, penyakit warga Indonesia gitu. Ngaji kitabnya campur hadis sahih, hasan, dhaif, plus yang menyampaikan pun tidak menjelaskan atau si ustadznya tidak menjelaskan derajat hadisnya. Ini yang jadi masalah. Nah, nanti banyak amalan-amalan yang sebetulnya amalan itu bukan amalan yang bagus untuk diamalkan gitu ya. Apalagi kalau maudhu. Nah, itu salah satu penyakit kita. Maka dari itu seperti kitab Duratun Nasihin itu udah dikurang-kurangin nih, Wah. Kitab Duratun Nasihin itu sekarang kajiannya udah mulai dikurang-kurangin. Apakah tidak boleh? Sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman bagaimana cara menyampaikannya. Gitu. Terus Kanzul Amal ya. Sama nih bulan Ramadan nih. Ini Al-Fakir sampaikan sekarang ya. Hadis-hadis tentang keutamaan hari-hari di bulan Ramadan yang per hari itu tidak sahih. Kalau untuk motivasi, ya untuk motivasi aja, tapi tidak sahih. Al-Fakir pribadi tidak akan men-share-nya ya. Karena tidak sahih. Karena apa? Kelewatan, mubalaghah.
begini. Wah, tidak. Maka dari itu pentingnya kita mengkaji, ya. Tapi jangan juga menjelek-jelekan, ya. Jangan, kalau kita tidak mengamalkan ya udah, tapi jangan menjelek-jelekan juga ya. Nggak ada bedanya nanti. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Jangan gampang mengamalkan dan jangan gampang menjelek-jelekan gitu. Kita di tengah-tengah. Al-Fakir lagi, bagaimana cara di tengah-tengah? Ya caranya dengan belajar gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar ya. Kemudian dilanjutkan dalam matanya alladzi anzala alaihil kitab, yaitu zat yang menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran, Alkitab ay Al-Quran, hudan, di mana Al-Quran itu sebagai hudan ay dalalatan, sebagai petunjuk, wa mau'idhatan wa tafsilan, dan juga sebagai pelajaran dan perincian, ay bayanan lima yuhtaju ilaih, yaitu penjelasan terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan. Wa ala alihi, dan semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarganya, hum mu'minu bani Hashim wa bani al-Muttalib. Maka yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang beriman dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini banyak ini ya, banyak biasa. Tapi kalau makomnya makom doa itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi, maka yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah seluruh orang yang beriman. Dan adapun Bani Hashim bin Thalib, keluarga Nabi ini sebagaimana disampaikan Imam Syafi'i itu dalam zakat ya, seperti itu. Maka di sini disebutkan liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagian sabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, juga oleh Imam Muslim. Dan juga firman dan juga sabdanya Nabi Muhammad SAW, innama banu Hashim wa banul Muttalib syai'un wahid. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, antara Bani Hashim dan Bani Muttalib itu adalah satu kesatuan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Li'annahum lam yufariquhu sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyah wala Islam wa syabbaka baina ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka ini Banu Hashim dan Banu Muttalib itu tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW, selalu membela Nabi Muhammad SAW di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Dan beliau, yakni Nabi SAW, itu syabbaka, kayak berpegang erat gitu, ikhwah, menggenggam, menyilangkan jari jemari. Was'abihi, dan juga semoga salawat serta salam tercurahkan kepada para sahabatnya. Jam'u sahibin, ashab jamak dari kata sahib, bimakna as-sahabi, maknanya adalah sahabi, sahabat. Sahabat itu siapa sih? Coba ikhwah, ada yang masih ingat tidak? Syarat sahabat ada berapa? Coba ditulis di kolom komentar. Syarat ini sering kita ulang-ulang. Ada yang masih ingat tidak? Syarat bisa disebut sebagai sahabat Nabi. Ada berapa? Sambil Al-Fakir ini dulu ya. Minum dulu. Syarat jadi sahabat ada berapa? Baik, ada yang masih ingat ikhwah? Syarat disebut sebagai sahabat Nabi. Ini dihafalkan ya. Kurang tepat. Jadi amal fatana itu sifat bagi Nabi. Kapan kita bisa nyebut seseorang itu sebagai sahabat Nabi? Nah, gitu. Ada berapa syarat? Apakah Uwais Al-Qarni bisa disebut sahabat Nabi? Apakah Musailamah Al-Kadzab bisa disebut sahabat Nabi? Nah, maka ada syarat-syaratnya. Nanti Al-Fakir bahas ya sebentar. Jangan sampai lupa ya, Khoya. Untuk penjelasan juga. Salah satu yang Al-Fakir katakan wajib untuk diketahui ya.
Disebutkan sezaman dan percaya dengan Nabi baru 2. Sezaman dan percaya dengan Nabi. Ada satu lagi ikhwah. Apa ikhwah? Sezaman dan percaya atau beriman pada Nabi ya. Satu lagi. Satu lagi syaratnya. Syaratnya ada 3. Syarat bisa disebut sebagai sahabat Nabi. Pertemuan dengan Nabi. Pertemuan dengan Nabi. Oke, bisa masuk. Nah, lengkap tuh ikhwah ya. Ahsanallahu ilaikum. Terima kasih yang sudah menjawab. Syaratnya 3. Kita bahas dulu kitab, baru nanti Al-Fakir jelaskan ya. Tolong dihafalkan. Kita baca dulu kitabnya. Wahwa, dan ini maksud dengan sahabat adalah manijita ma'a mu'minan binabiyina sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman. Wa'atful ashabi alal ali asyamili li ba'dihim litashmala as-salatu wassalamu baqiyahum. Penyebutan kata sahabat setelah setelah keluarga, padahal sudah cukup ya ketika mengucapkan keluarga, itu udah mencakup sebagian sahabat gitu. Itu bertujuan agar sholawat serta salam juga mencakup sahabat yang lainnya yang bukan keluarga Nabi. Jadi syarat menjadi sahabat Nabi itu ada 3 ikhwah. Dihafalkan. Ada 3. 1. Sezaman dengan Nabi. Atau kita yang satunya yang paling penting deh. 1. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW hingga wafat ya. 1. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW hingga wafat. 2. Sezaman dengan Nabi. Sezaman dengan Nabi. 3. Bertemu langsung dengan Nabi atau melihat Nabi Muhammad SAW secara langsung. Syarat sahabat ada 3. Dihafalkan tuh. 1. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW hingga wafat. 2. Sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. 3. Bertemu langsung atau melihat langsung Nabi Muhammad SAW. Al-Fakir beri contoh nih. Kalau kita kurang 1. Dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW hingga wafat. Dia sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Contohnya siapa? Contohnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni beriman kepada Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Padahal udah berusaha ya. Waduh sedih dah kalau kita baca kisahnya. Maka Uwais Al-Qarni tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Yang kedua contohnya, beriman kepada Nabi, melihat Nabi langsung, tapi tidak sezaman. Ya seperti orang-orang yang melihat Nabi zaman sekarang ya, misal dalam mimpi, seperti itu. Itu tidak bisa disebut sahabat Nabi. Karena apa? Karena tidak sezaman. Ada lagi sezaman dengan Nabi, bertemu langsung dengan Nabi, melihat langsung, tapi tidak beriman pada Nabi. Yaitu orang-orang kafir Quraisy. Dan juga orang-orang kafir lainnya, orang Yahudi dan sebagainya yang bertemu dengan Nabi. Mereka tidak beriman kepada Nabi, maka tidak bisa disebut sebagai sahabat Nabi. Seperti itu. Nah, syaratnya 3 tuh ikhwah. Dihafalkan ya. Apa syarat jadi sahabat? Itu syarat sahabat Nabi. Gampang. Sekarang bagaimana, mohon maaf ya agak ini ikhwah. Bagaimana menjadi sahabat kamu? HP-nya harus ini. Harus punya ini. Harus begitu. Wah, sekarang circle-nya mulai kurang baik. Maka untuk bisa jadi sahabat zaman kita sekarang itu ya, itu tolak ukurnya udah macam-macam. Nah, padahal Nabi SAW mencontohkan pada kita, itu syaratnya disebut cuma 3. Nabi saja dengan orang munafik, Nabi tetap baik. Gitu. Selama orang tersebut tidak macam-macam gitu ya. Nah, sekarang kita di zaman kita sekarang, lingkungan kita atau bahasa kita sekarangnya, circle kita itu menghancurkan, ikhwah,
mindset kita. Jadinya kita bagaimana ya? Jadi kurang baik. Al-Fakir aja kaget dulu ada satu tempatnya itu adalah sewa iPhone. Al-Fakir kaget ikhwah. Sewa iPhone, pas dilihat sewa iPhone 1 hari. Sewa iPhone 1 hari buat apa ya? Ternyata untuk kumpul-kumpul, ada yang kumpul keluarga, kumpul reunian. Ya Allah. Lihat ikhwah, bagaimana lingkungan bisa mengubah hidup kita. Ya. Ya Al-Fakir punya teman-teman Al-Fakir HP-nya udah retak hancur pun gitu. Sampai HP-nya kebelah dua pun tetap dipakai. Jadi tidak ada tekanan. Sampai akhirnya Al-Fakir, karena Al-Fakir ngajar di sekolah cukup elit ya, kok ya. Ketika temannya punya mobil, ingin punya mobil juga. Kalau nggak punya mobil yang sama atau yang lebih bagus, itu tidak ditemenin nih, wah. Itu tapi di SMA ya. Jadi Al-Fakir dapat informasi dari murid Al-Fakir. Pak, ini Pak, di SMA ini circle-nya begini Pak. Harus punya mobil ini. Harus handphonenya ini. Ya Allah. Nah itu kurang baik ya, kok ya. Itu kurang baik. Padahal sekolah itu kenapa seragamnya sama di Indonesia ini? Untuk menghilangkan hal-hal seperti itu. Biasanya hal ini terjadi di sekolah-sekolah yang SMA gitu ya. Orang-orang udah, anak-anak udah yang mulai inilah. Kemudian juga dunia kerja, kuliah. Maka dikurang-kurangin ya kok ya. Kita memang diperintahkan untuk mencari lingkungan yang baik. Gitu. Kita harus pilih-pilih teman. Tapi bukan hal duniawi seperti itu ya, Pak. Ya, perlu dibedakan tuh. Pilih-pilih teman tuh bukan pilih-pilih materinya, tapi akhlaknya, kebaikannya dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Seperti itu ya, itu syarat dari sahabat Nabi. Kemudian wa jumlata alhamdi wassalati wassalami, dan adapun jumlah atau kalimat hamdalah dan salawat serta salam itu adalah khobariyatani lafdon insya'iyatani maknan. Nah ini garis bawahi juga, ini sering diulang-ulang nih. Kalimat alhamdu dan salawat secara lafaz itu khobariyah, cuman ngasih tahu aja ya, segala puji bagi Allah. Cuman gitu doang kan. Salawat serta salam juga. Salawat serta salam atas Nabi Muhammad SAW. Udah. Tapi secara makna itu insya'iyah. Apa maksudnya? Maksudnya itu doa, ikhwah. Maka kita pakainya doa. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan. Nah, gitu. Apakah ada semoganya di lafadznya? Tidak ada. Karena di lafadznya itu hanya khobar aja, ngasih kabar aja. Bahwa salawat serta salam itu atas Nabi Muhammad. Tapi maknanya makna doa. Waqtartu ismiyatahuma ala fi'liyatihima lidalalati ala tsabati wad dawam. Aku memilih menggunakan jumlah ismiyah gitu ya. Alhamdulillah. Kan ada yang kalau memuji Allah innal hamdalillah itu pakai isim, ada juga yang nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ada yang pakai fi'il. Kenapa pakai isim? Karena makna menggunakan isim dibanding dengan fi'il itu menunjukkan makna sabat wad dawam, ketetapan dan terus-menerus seperti itu. Kita percepat dikit ya, supaya nanti pertemuan selanjutnya langsung masuk ke hadis. Watba'ihi, dan semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada para pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Adapun atba'i adalah jamak dari kata jam'u tabi'in bermakna tabi'i. Atba' itu bentuk jamak dari tabi yang bermakna tabi'in wa huwa man laqiya sahabat, dan adapun tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Jadi Nabi Muhammad punya murid disebut sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Bukrotan wa asila, ini sering kita ini ya. Sering kita sebut bukrotan wa asila, pagi dan juga petang. Wa huwa ma bainal asr wal maghrib,
Dan asil itu adalah waktu antara asar dan juga maghrib. Wa jam'uhu, dan adapun jamak dari kata asil adalah usulun wa asalun wa asailun. Itu bentuk jamaknya. Wa ba'du, dan setelah itu. Nah, ini sering diulang-ulang. Wa ba'du, apa sih wa ba'du itu? Yu'ta biha lintiqali min uslubin ila akhar. Wa ba'du adalah kata yang sering digunakan ketika berpindah dari satu uslub ke uslub yang lain, ke satu bahasa atau satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Wa asluha, dan adapun wa ba'du asalnya adalah amma ba'du. Dan guru Al-Fakir Syekh Muhammad Al-Farabi mengatakan wa ba'du itu nggak ada terjemahnya, ya. Jadi kalau kita lihat terjemahan wa ba'du amma ba'du itu nggak diterjemahin. Dan pertanyaan, siapa yang pertama kali mengucapkan amma ba'du? Nah, silakan ditulis di kolom komentar. Pernah kita bahas. Siapa yang pertama kali mengucapkan atau menggunakan kata amma ba'du? Kita lanjutkan. Ditulis ya, bagi yang masih ingat. Bidalili luzumil fa'i hayyiziha ghaliban litadammuni amma makna syar. Asal kata amma ba'du itu adanya wajib menggunakan fa sebagai jawabannya, begitu ya. Maka ketika wa ba'du atau amma ba'du wajib menggunakan fa setelahnya. Maka di sini wa ba'du. Fa hadza mukhtasaratu. Harus ada fa-nya. Karena apa? Itu sebagai syarat. Karena kata amma itu mengandung makna syarat. Litadami amma makna syarat. Wal aslu, dan asalnya mahma yakun min syai'in ba'dal basmati wal hamdati wassalati wassalami ala man dzukira. Nah, ini nih. Apa sih makna amma ba'du? Amma ba'du maknanya ini, ikhwah. Mahma yakun min syai'in ba'dal basmalati wal hamdati wassalati wassalami ala man dzukira. Apapun hal yang terjadi setelah basmalah, hamdalah serta salawat dan salam atas orang-orang yang telah disebutkan, maka bla 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 bla. Nah, dilanjutkan seperti itu. Jadi amma ba'du maknanya panjang. Fahadzal mu'allaful hadiru dhihnan mukhtasarun, dan maka ini ingat ikhwah, ulama kita punya dua kebiasaan. Ada yang dibuat dulu isi kitabnya, baru ditulis mukadimahnya. Maka ketika seperti ini, ketika ulama ini menyebutkan fahadza, berarti kitabnya udah jadi. Isi kitabnya udah jadi. Seperti itu. Adapun, ini Syekh Zakaria Ansori sendiri yang mengatakan, beliau belum bikin kitabnya. Tapi beliau udah mengatakan fahadza, maka ini al-mu'allaful hadir dhihnan, yang sudah terkonsep dalam pikiran. Isi kitabnya belum ada, gitu. Dan Al-Fakir ketika menyusun skripsi itu isinya dulu, ikhwah. Isinya dulu, baru nanti di pembukaan gitu ya. Al-Fakir juga gitu. Adapun beliau itu mengatakan yang terkonsep dalam pikiran baru nanti beliau tuliskan. Maka ini adalah mukhtasar, adalah ringkasan. Mukhtasar itu berasal dari kata ikhtisar, wa huwa taqlilul lafzi wa taktsirul makna. Ikhtisar itu adalah mengurangi lafaz dan memperkaya atau memperbanyak, memadatkan makna. Yahtawi ai, yang mengandung ini ai yashmalu, yang mengandung ala adillatin nabawiyatin lil ahkami syar'iyyah, yang dimana ringkasan ini itu mencakup dalil-dalil dari Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis ya, bagi hukum-hukum syariat. Ai al-ma'khudzah minasyara', yaitu yang diambil hukum tersebut dari hukum syara'. Nah, dengarkan baik-baik. Lakhastuhu min sahihai al-Bukhari wa Muslim. Aku meringkasnya itu diambil dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, wa ghairihima, dan juga selain dua kitab sahih tersebut, Sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Wala azkuru. Nah, lihat metodenya. Kenapa Al-Fakir memilih kitab ini dibanding dengan ada Umdatul Ahkam. Sebenarnya Umdatul Ahkam lebih ketat lagi ya. Beliau mengatakan, Syekh Zakaria Ansori mengatakan,
wala adzkuru fihi illa ma sahha au qarabahu. Lihat metode beliau. Aku tidak menyebutkan hadis di dalam Mukhtasar ini kecuali hadisnya sahih atau yang mendekati sahih. Kemudian beliau menjelaskan bi an yakuna hasanan au mu'tadidan bima yulhiquhu bihima fil ihtijaji bihi. Yang mendekati hadis sahih, yakni hadis tersebut berstatus hasan atau hadis yang dikuatkan oleh jalur lain sehingga derajatnya naik dan fi ihtijaji yulhiquhu bihima fil ihtijaji bihi, sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah. Jadi menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, di dalam kitab beliau ini hanya ada 3 hadis. Sahih, berarti 4 ya kalau kita bedah ya. Sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, dan hasan li ghairihi. Ada 4 jenis hadis yang beliau sebutkan di sini. Menurut beliau, hadis yang beliau cantumkan tidak ada hadis yang dhaif, kecuali hadis tersebut ada jalur lain sehingga hadis dhaif tersebut naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Seperti itu ikhwah. Wa samaituhu, dan aku beri nama ringkasan ini al-i'lam bi kasril hamzah bi ahadisil ahkam. Nama kitabnya al-i'lam bi hadisil ahkam. Bi fathah wallahu la ghairahu as'alu an yaj'al khalisan liwajhil karim. Hanya kepada Allah lah, tidak kepada yang lain, aku mohon agar menjadikan amal ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ay mutafaddil. Al-Karim artinya adalah al-mutafaddil, yakni zat yang memberi karunia. Al-Karim kita menerjemahkannya yang maha mulia ya. Wakila al-afu. Ada juga yang mengatakan Al-Karim maknanya al-afu, yaitu yang maha memberi maaf atau maha pemaaf. Wakila al-ghani. Ada juga yang mengatakan makna Al-Karim adalah maha kaya. Wa an yanfa'a bihi ma'al fawuz. Serta aku memohon semoga Allah memberikan manfaat dengan ringkasan ini, ma'al fawuz, disertai dengan kemenangan, ay an-najah, yaitu keselamatan, keberhasilan, wadzifar bil khair, dan juga keberhasilan meraih kebaikan, bijinanin na'im, di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan, wahya jami'ul jannat lima tadammanathu minal anwa'il lati yatana'amu biha min ma'kulin wa mashrubin wa malbusin wa suwarin wa raihatin thayyibatin wa manzarin bahijin wa masakina wasi'atin wa ghairiha minan na'imil zahir wal batin. Dan juga kebaikan ini jinan itu bentuk jamak dari seluruh surga ya, ya. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali jenis kenikmatan. Makanan, makul, masyrub, minuman, pakaian, rupa yang indah, aroma yang harum, pemandangan yang menakjubkan, tempat tinggal yang luas, dan selain kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, baik secara zahir maupun secara batin. Alhamdulillah. Ikhwah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Kita telah memahami beberapa poin ya, ikhwah ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita nanti langsung loncat karena kajian kita itu spesial kajian Ramadan atau kajian puasa. Maka nanti kita langsung loncat kepada pembahasan puasa. Pembahasan puasa langsung berada di halaman 371 kalau tidak salah. Di halaman 371. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan tentang puasa. Kitabus Syiyam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwah, untuk kajian hadis-hadis puasa ini kurang lebih setelah Al-Fakir hitung sebentar. Sebenarnya cakep lah ya ini. Cuman ya kalau mau lengkap tentang fikihnya jangan pakai ini ya, pakai kitab fikih. Nanti Al-Fakir coba share ya, ya.
Nanti Al-Fakir coba share. Yang kajian Al-Isra aja belum beres karena Al-Fakir semuanya merekam ngedit sendiri ya, Ikhwah ya. Jadi agak lama, mohon maaf. Kemudian juga keterbatasan device. Al-Fakir ngeditnya juga pakai handphone, cukup lama, belum lain-lain sebagainya. Seperti itu. Kita insya Allah akan mengkaji dari halaman 371 sampai halaman 411. Jadi kurang lebih 40 halaman. Ya, 40 halaman, target kita pertengahan Ramadan beres. Pertengahan Ramadan beres, nanti di pertengahan Ramadan kita ganti kitab. Ya, kita ganti kitab. Kalau ada saran, infokan Al-Fakir, Ikhwan. Adapun jam kajian kita, sebetulnya dulu-dulu kita ada 2 waktu ya, Ikhwan ya. Ada jam 5, ada ba'da taraweh, kurang lebih jam 9. Dan kita keseringan kalau ngaji malam di sampai jam 12 ya, Wah. Kalau bulan Ramadan ya, dari jam 9 biasanya sampai jam 12. Tapi karena untuk mempersingkat waktu ya mungkin kita dari jam 9 sampai jam 10 atau setengah 11 saja ya. Adapun kadang kita juga kajian jam 5 sore. Tapi Al-Fakir karena ngurus masjid juga, jadi kadang tidak kepegang. Jadi nanti kalau ikhwah sekalian ada saran ngaji kitab apa, nanti kita tampung. Kemudian juga kalau ada saran jam kajiannya boleh disampaikan ke Al-Fakir. Seperti itu. Tapi ikhwah sebelum diakhiri ada yang ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Tafadhol. Di sini ada pertanyaan. Bertanya di luar materi itu, enggak Bas. Cara istiqoroh yang benar bagaimana? Dan harus berapa lama? Ikhwah, istiqoroh itu begini. Kan ada orang yang katanya pakai Al-Quran, buka Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, istiqoroh tuh begini, ikhwah. Ini istiqorohin apa ya? Al-Fakir ambil contoh mengistiqorohkan yang Al-Fakir dulu lakukan ya. Itu kampus. Pemilihan kampus. Dulu Al-Fakir keterima di Al-Fakir tuh awalnya banyak banget ikhwah. Al-Fakir daftar ke Lebanon, kemudian Lipia, UIN, UNJ, UI, 5 kampus Al-Fakir daftar. Seperti itu. Sama sempat mau ke Yaman, cuman duitnya kurang. Mahal banget dulu. Akhirnya apa? Al-Fakir keterima 2. Di UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah, dan juga di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Nah, ingat ikhwah, kita butuh saran. Kita butuh ilmu untuk bisa membandingkan sebelum kita memilih dan istiqoroh. Yang Al-Fakir lakukan adalah diskusi satu dengan orang tua, yang kedua dengan guru Al-Fakir. Dan yang jadi pegangan itu Al-Fakir adalah guru Al-Fakir pribadi ya. Al-Fakir ceritakan, Ustadz ini ada pilihan masuk ke ini ataupun ke ini. Nah guru Al-Fakir memberikan saran seperti ini, seperti ini. Nah kita kan punya ilmu tuh. Punya ilmu tuh artinya kita mampu membedakan kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ketika kita sudah mengetahui ikhwah, baru kita menentukan. Kita menentukan, Al-Fakir ketika itu lebih memilih UNJ. Karena apa? Guru Al-Fakir minta tolong untuk masih bisa ngajar anak-anak. Gitu. Bisa bolak-balik. Makanya Al-Fakir kuliah tuh bolak-balik ikhwah. Akhirnya Al-Fakir tentukan, bismillah, UNJ. Baru setelah itu sholat istiqoroh. Ya Allah, pilihanku adalah A. Semoga engkau membantuku. Kita sholat istiqoroh. Setelah sholat istiqoroh, kita berdoa pada Allah. Ya Allah, aku telah menentukan pilihan ini. Baik buruknya nanti, gitu ya. Yang terpenting, aku sudah bertawakal, berusaha kepadamu ya Allah. Tujuannya apa ya, istiqoroh? Kita tidak begini, ya nyesel. Kenapa dulu nggak milih ini ya, gitu. Itu tadinya apa? Kecewa sama takdir kan. Tujuan istiqoroh adalah meyakinkan diri kita. Pilihan kita adalah pilihan yang terbaik. Nah, seperti itu.
Istikharah itu bukan ngegaca gitu, bukan gambling ikhwah. Ada pilihan A sama B. A apa B ya? A, B gitu. Tanpa adanya ilmu. Tidak seperti itu. Ketika ada dua pilihan atau kita ingin memperkuat pilihan kita, kita harus cari dulu infonya. Entah itu apa? Calon kita misalkan kita mau menikah, dicek dulu. Kalau bahasa kita ini permasalahan pernikahan ya, bibit, bebet, bobotnya. Kalau dalam ilmu agama Islam, cek dulu agamanya. Ini cocok nggak dengan saya? Jangan-jangan saya sholat, dianya kagak. Saya baca Al-Quran, dianya kagak. Nggak nyambung. Gitu. Jadi jangan ngegaca, jangan gambling. Kita cari info dulu. Setelah agamanya, kita lihat nasabnya. Ini orang nasabnya apa? Nama kakeknya aja nggak tahu. Waduh, nama kakeknya aja nggak tahu. Salah satu orang yang paling bagus, kata Guru Al-Fakir, Syekh Muhammad Al-Farabi, adalah orang yang bisa nyebutin 7 silsilah keluarganya ke atas. Tuh, itu orang yang menjaga nasab tuh bagus tuh ikhwah. Orang biasa tapi jaga nasab itu bagus. Kalau Habib, kemudian Syarif, Syarifah, itu udah pasti terjaga ya nasabnya. Yang ketiga, pekerjaannya. Kita lihat pekerjaannya. Dan kalau untuk ngecek calon suami, itu tugasnya tugas bapak kita ya. Kalau nggak ada bapak kita, ya tugas kakak kita. Atau tugasnya saudara laki-laki kita untuk meng-cross check tuh. Karena apa? Kalau kita yang ngecek, kita tuh perempuan ya. Kalau kita yang ngecek sebagai perempuan, setan itu pinter ya. Setan akan menunjukkan hal-hal yang baik-baiknya aja. Gitu. Tapi kalau yang ngeceknya sesama laki-laki, kan laki-laki tahu pikiran laki-laki. Begitu. Jadi cara istikharah adalah begitu ya. Kita harus mencari informasi terlebih dahulu. Bukan ngegambling, bukan nol informasi, bukan seperti itu. Ketika ada pilihan, kita harus cross check dulu, cari info dulu. Sampai betul-betul yakin, kita pilih pilihan tersebut, kita sholatkan, kita berdoa kepada Allah, dan adapun harus berapa lama, itu tergantung yakinnya kita ya. Gitu. Tergantung yakinnya kita. Seperti itu ya, kan ada orang ya yang habis sholat buka Al-Quran begini. Nah itu Al-Fakir nggak pernah diajarkan seperti itu ya. Kalau Al-Fakir tadi tidak seperti itu. Guru Al-Fakir hanya mengajarkan tentukan pilihan, sholat, minta sama Allah, yakinkan bahwasanya pilihan yang kita pilih ini adalah pilihan yang terbaik. Seperti itu. Kullu syai'in yajri bitaqdirihi wa bimasyiatihi. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu semuanya sudah takdir dan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin ketentuan dan takdirnya Allah adalah terbaik bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ingat tuh ikhwah. Kalau kita sudah istikharah, kemudian kita loh kok begini gitu ya. Kita udah milih nih. Ya Allah, aku udah milih yang terbaik. Tapi kok hasilnya malah begini. Ingat surat Al-Baqarah ayat 216. Ini sebetulnya konteksnya konteks berperang ya, ikhwah ya. Tapi maknanya bisa kita ambil. Allah SWT berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan kepada kalian untuk berperang. Meskipun perang itu kurhul lakum. Kalian membenci perang tersebut. Nah, ini poinnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu buruk bagimu. Allah menutup ayat ini
dengan firman-Nya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahuinya sedangkan engkau tidak mengetahui. Maka kalau kita sudah menentukan, sudah istikharah, yakinkan pada Allah SWT. Yakin. Seperti itu. Ini adalah pilihan terbaik. Adapun A, B, C, D nanti rintangan, aku bisa melewatinya. Coba. Sekarang ikhwah kita muhasabah. Sudah berapa juta balaghah ya. Sudah berapa puluh, sudah berapa ratus masalah yang besar yang telah kita lewati. Bahkan mungkin dulu gitu ya. Kita menganggap kita tidak bisa melewati masalah tersebut. Hari ini adalah hari yang kita tidak yakin bisa melewatinya. Ternyata kita bisa sampai hari ini. Ya kan? Yakin sama Allah SWT. Sebesar apapun masalah kita, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah menciptakan kesulitan, tentu juga ada kemudahan. Fa innal, adanya kesulitan itu disertai dengan kemudahan. Diulang 2 kali. Seperti itu, ikhwah. Nah, jadi untuk istikharah yang diajarkan pada Al-Fakir seperti itu. Kumpulkan informasi, yakinkan, sholat, minta sama Allah. Seperti itu. Adapun yang buka Al-Quran, bahkan ada lebih banyak apa taknya atau shinnya dibanding khoknya dan lain sebagainya, itu Al-Fakir tidak diajarkan oleh guru Al-Fakir. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berapa lamanya tergantung sampai kita yakin, betul-betul yakin. Tapi ikhwah, ada lagi yang tanyakan atau didiskusikan? Nah, ini lupa Al-Fakir menjawabnya. Ini juga sempat dijelaskan oleh Syekh Ali Jumu'ah. Jawabannya itu tidak melalui mimpi, ikhwah. Itu nanti akan muncul sendiri. Gitu. Tapi keyakinan dalam hati dan akan muncul sendiri. Seperti itu, ikhwah. Kadang ini yang sering terjadi kan ketika ini ya, ketika apa? Mau nikah. Kadang ketahuan apa, kadang A, kadang B, kadang pokoknya sebelum nikah gitu. Ada aja. Ada yang betul-betul cobaan mau menikah, ada yang memang itu adalah petunjuk dari Allah. Ya selingkuh itu bukan cobaan menikah ya. Misalkan kita mau nikah, misal kita ini perempuan ya. Kita perempuan mau nikah dengan laki-laki. Kita udah yakin, udah istikharah. Tapi ternyata ketahuan selingkuh. Itu mah bukan cobaan. Itu memang cowoknya kurang ajar. Gitu. Cobaan itu misalkan ekonomi, kemudian nanti tiba-tiba di keluarga gitu. Jadi bukan dalam mimpi. Karena mimpi tidak bisa jadi patokan ya, kadang mimpi itu memang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk. Tapi kadang juga mimpi itu dari setan. Pertanyaannya, apakah kita bisa membedakan antara mimpi dari Allah dan dari setan? Nabi Ibrahim saja sampai 3 kali ikhwah bermimpi. Karena apa? Khawatir mimpinya itu bukan petunjuk dari Allah. Jadi bukan ini. Ini Syekh Ali Jum'ah menyampaikan seperti itu ya, bahwasanya istikharah itu jawabannya bukan dari mimpi. Seperti itu. Tapi kadang muncul ya gitu. Bukti-buktinya tiba-tiba ada A, tiba-tiba ada B. Makanya perlunya kita mengumpulkan informasi. Seperti itu. Nanti juga tolong tanyain ke Ustadz yang buka Al-Quran tuh. Metodenya gimana tuh. Dan asalnya dari mana. Setelah Al-Fakir, bahkan Syekh Ali Jum'ah pun mengajarkan tidak seperti itu ya. Karena kan gambling ya, itu kan gambling ya. Hoki-hokian gitu. Buka Al-Quran, terus hoki-hokian. Walaupun itu udah takdir Allah juga, tapi kan tidak bisa dipatokkan ya.
Nanti malah nyalahin Al-Qur'annya lagi. Apalagi seperti itu, tidak boleh. Ya, seperti itu. Kayaknya harus dibuat ringkasan juga ya, tata cara sholat istikharah ya. Banyak ya risalah-risalah yang Al-Fakir berniat untuk mengumpulkannya. Tapi ikhwah, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan masuk ke hadis yang pertama ya. Entah itu besok ataupun nanti di awal bulan Ramadan. Sebelumnya Al-Fakir mohon maaf ikhwah jika ada salah-salah kata. Al-Fakir mohon maaf kalau misalkan ada salah perbuatan, ucapan yang kurang berkenan yang Al-Fakir sampaikan kepada antum sekalian. Al-Fakir mohon pintu maaf sebesar-besarnya, selebar-lebarnya. Semoga kita masuk di bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik dan juga nanti input outputnya gitu ya. Inputnya baik, outputnya juga baik. Kita masuk di bulan Ramadan dengan hati yang bersih, yang suci, dan kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang baik, menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Baik, hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.